Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful, Stambuk A251-18098. Baik, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMA Negeri 1 Tinombo pada materi hidrokarbon. Baik, yang pertama yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning merupakan metode pembelajaran kognitif yang menuntut guru lebih kreatif menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik belajar lebih aktif untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama yaitu mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. Yang kedua yaitu berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu tujuan dari Discovery Learning. Yang pertama yaitu dalam penemuan peserta didik memiliki kesempatan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran dengan penemuan peserta didik dapat menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Yang ketiga, peserta didik juga merumuskan strategi tanya jawab yang tidak boleh rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan menemukan. Yang keempat, pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling berbagi informasi serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. Kemudian, kelebihan dan kekurangan model Discovery Learning. Yang pertama yaitu kelebihan dari Discovery Learning, yaitu penyampaian Discovery Learning menggunakan kegiatan dan pengalaman langsung, sehingga peserta didik akan lebih tertarik dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik terhadap pembentukan konsep-konsep abstrak yang memiliki makna. Kemudian, Discovery Learning lebih realistis dan mempunyai makna. Selanjutnya, Discovery Learning merupakan suatu metode pemecahan masalah sehingga siswa dituntut untuk berpikir solutif dan inovatif mengenai suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran Discovery Learning yaitu yang pertama, proses pembelajaran membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran ceramah. Kemudian, Discovery Learning dibutuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik secara solutif dan inovatif. Kemudian, faktor kebudayaan dan kebiasaan proses Discovery Learning dibutuhkan kemandirian peserta didik, kepercayaan kepada dirinya sendiri, dan kebiasaan bertindak sebagai subjek. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kritis. Pengertian berpikir kritis adalah melakukan proses penalaran terhadap suatu masalah sampai pada tahap kompleks tentang mengapa dan bagaimana proses pemecahannya. Selanjutnya yaitu tujuan berpikir kritis. Tujuannya ialah untuk menguji suatu pendapat atau ide, termasuk di dalamnya melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang diajukan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut biasanya didukung oleh kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jensen dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran Berbasis Otak berpendapat bahwa pemikiran intelijen tidak hanya dapat diajarkan, melainkan juga merupakan bagian dari fundamental dari paket keterampilan esensial. Kemudian yang selanjutnya yaitu penelitian relevan. Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan perlu dijadikan rujukan diantaranya yaitu yang pertama, Ade Dwi Santika di tahun 2017 dengan judul penelitian penerapan model Discovery Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir luas pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.
Kemudian yang kedua yaitu Amalia Nugraheni dan kawan-kawan di tahun 2017 dengan judul penelitian penerapan model pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kimia. Kemudian yang terakhir yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian Discovery Learning. Kemudian, desain atau rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu. Pengambilan sampel dilakukan secara simpel random sampling yang sebelumnya telah dilakukan uji homogenitas terhadap populasi. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.